Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Senandung Malam. Saya akan bawakan sebuah kisah horor nyata dari sudut pandang yang jarang sekali orang dengar. Pengalaman seorang supir ambulan saat mengantar jenazah lintas provinsi. Perjalanan malam yang panjang, sepi, ditemani jenazah di belakang mobil, dan gangguan gaib yang membuat bulu kuduk merinding. Sebelum cerita ini dimulai, saya mengajak teman semua untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu share. Siapa tahu daerah kalian punya kisah mistis yang bisa kita angkat di konten berikutnya. Kalau sudah siap, matikan lampu, gunakan headset, dan rasakan sendiri ketegangan dari kisah ini. Inilah perjalanan jenazah lintas provinsi. Nama saya Arif. Saya sudah bertahun-tahun bekerja sebagai supir ambulan di sebuah rumah sakit kecil di kota. Pekerjaan ini membuat saya sudah terbiasa dengan berbagai kondisi, termasuk mengantar jenazah ke rumah duka yang jauh. Tapi ada satu perjalanan yang sampai hari ini tidak pernah bisa saya lupakan. Perjalanan lintas provinsi yang membuat saya sadar bahwa di balik tugas mulia ini ada dunia lain yang ikut hadir bersama kita. Malam itu, sekitar pukul 11 lebih, saya mendapat tugas mengantar jenazah seorang bapak paruh baya yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Keluarganya ingin agar almarhum segera dimakamkan di kampung halamannya. Perjalanan ke sana tidak dekat, kurang lebih 8 jam, melewati jalan lintas provinsi yang kebanyakan sepi. Apalagi di malam hari, saya menyiapkan ambulan seperti biasa, memastikan bensin penuh, oli, air radiator, lampu, semua dalam keadaan baik. Jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti kayu, kemudian diangkat ke bagian belakang ambulan. Saya ikut membantu, lalu menutup pintu bagasi dengan hati-hati. Sebelum berangkat, saya menyempatkan diri membaca doa. Lalu mesin saya nyalakan. Suara khas ambulan langsung menggema di parkiran rumah sakit. Malam itu, udara terasa dingin, langit mendung, dan jalanan kota mulai lengang. Awal perjalanan terasa normal, lampu jalan masih cukup terang, dan beberapa kendaraan masih berseliweran. Tapi begitu saya masuk ke jalur lintas provinsi, suasananya berubah drastis. Jalanan menjadi gelap gulita. Hanya sesekali terlihat rumah-rumah kecil di pinggir jalan. Selebihnya, hutan dan ladang kosong membentang tanpa batas. Biasanya kalau perjalanan jauh sendirian, saya suka nyalain musik atau radio, biar nggak ngantuk. Tapi malam itu, entah kenapa saya memilih hening. Rasanya seperti ada bisikan halus di hati. Jangan bikin suara apa-apa, cukup fokus ke jalan. Baru sekitar 1 jam perjalanan, hal aneh mulai terjadi. Dari kaca spion tengah, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Seolah ada bayangan duduk di kursi belakang. Padahal, jelas-jelas di sana hanya ada peti jenazah. Saya mencoba menenangkan diri. Itu cuma bayangan lampu jalan. Tapi saat saya melirik lagi, bayangan itu bergerak. Seperti ada orang yang menggeser posisi duduknya. Saya buru-buru membuang pandangan, tangan menggenggam setir lebih erat. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Padahal AC mobil menyala. Lalu suara itu datang. 3 kali ketukan, pelan tapi jelas, seperti ada yang mengetuk dari dalam peti. Saya langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Jalanan di depan terasa semakin gelap. Mesin ambulan berdengung berat, dan di dalam kabin hanya ada saya dan jenazah itu. Saya mencoba berpikir logis. Mungkin suara ban kena batu atau barang di belakang bergeser. Tapi jalan yang saya lewati mulus, tidak ada guncangan. Belum sempat saya tenang, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Saya hampir menghentikan mobil. Nafas saya berat, dada terasa sesak. Dengan suara bergetar, saya membaca doa dalam hati berulang-ulang. Saat itulah terdengar suara lirih. "Tolong, buka." Saya gemetar hebat. Suara itu jelas berasal dari belakang, seperti suara orang tua yang lemah, penuh keluhan. Saya tahu itu mustahil. Jenazah
tidak mungkin berbicara. Tapi telinga saya mendengar dengan jelas. Saya menoleh sekilas ke spion, dan saya menyesal melakukannya. Peti jenazah itu bergoyang, pelan tapi jelas. Seolah ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Saya langsung menekan pedal gas lebih dalam, mencoba melarikan diri dari rasa takut. Jalan di depan semakin sepi, tidak ada satupun kendaraan lain. Hanya cahaya lampu mobil yang menusuk gelapnya malam. Tapi teror tidak berhenti. Tiba-tiba, sabuk pengaman kursi belakang terdengar klik, seperti ada yang terlepas. Padahal saya yakin betul, tadi semua rapi. Lalu, kursi itu berderit, seperti ada orang yang baru saja duduk di sana. Saya tak berani melihat, tapi dari ujung mata saya bisa merasakan. Ada sesuatu yang sekarang duduk di bangku belakang, tepat di belakang saya. Udara di kabin ambulan berubah, dingin, menusuk tulang. Rambut di tengkuk saya berdiri semua, dan dari arah belakang terdengar suara napas berat. Saya hampir menangis. Kedua tangan saya gemetar di atas setir. Jalanan di depan terasa panjang tanpa ujung. Lalu, suara itu kembali berbisik, lebih dekat, seakan menempel di telinga saya. Jangan berhenti. Antar aku pulang. Saya menutup mata sepersekian detik, berteriak dalam hati, memohon perlindungan Allah. Ketika saya buka mata lagi, sekelebat bayangan terlihat dari kaca samping. Bayangan tubuh pucat, wajahnya hancur, berlumur darah. Duduk diam sambil menatap lurus ke depan. Itu wajah almarhum yang saya bawa. Saya ingin menjerit, tapi suara saya terkunci. Saya hanya bisa terus memacu ambulan di tengah gelapnya malam, sambil berdoa agar bisa sampai tujuan tanpa kehilangan akal sehat. Dan itu baru awal dari perjalanan panjang yang membuat saya percaya jenazah tidak selalu tenang dalam peristirahatannya. Mesin ambulan terus meraung, menembus gelapnya malam di jalan lintas provinsi. Setelah kejadian ketukan peti dan bisikan aneh tadi, tubuhku masih gemetar, tapi aku berusaha memaksa diri tetap fokus. Jalanan sempit, berliku, dan kalau aku hilang kendali sedikit saja, bisa masuk jurang atau menabrak pohon besar di pinggir jalan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1:20. Seharusnya aku masih butuh 6 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Tapi entah kenapa, aku merasa sudah menempuh perjalanan sangat lama. Rasanya seperti terjebak di jalan yang sama, berputar-putar tanpa ujung. Di kiri kanan, pohon-pohon tinggi menjulang, daunnya bergoyang diterpa angin, menimbulkan suara berdesis yang makin membuat suasana mencekam. Sesekali, kabut tebal menutupi pandangan, membuat cahaya lampu depan ambulan seperti tembus ke dinding putih tanpa arah. Tiba-tiba, dari kaca spion, aku melihat sesuatu. Peti jenazah itu bergeser, padahal tadi kuikat dengan tali pengaman. Tapi sekarang jelas terlihat salah satu sisi peti terangkat. Seolah-olah dari dalam ada yang mendorongnya. Suara keras terdengar, membuat jantungku hampir meloncat keluar. Tutup peti itu berguncang sekali, lalu diam kembali. Aku mulai panik. Jangan sampai kebuka. Jangan sampai, gumamku dengan suara parau. Namun, baru beberapa menit, peti itu kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Lalu terdengar suara berderit, seperti kayu yang dipaksa terbuka dari dalam. Aku langsung menyalakan lampu dalam kabin untuk memastikan, dan saat itulah bulu kudukku berdiri semua. Tutup peti jenazah itu benar-benar terangkat sedikit, cukup untuk membuatku melihat sekilas. Jari-jari tangan yang pucat, kurus, keluar dari celah peti, mencakar-cakar udara kosong. Aku berteriak spontan, Allahu Akbar. Tangan gemetar memegang setir, tapi aku tidak bisa berhenti. Kalau aku berhenti di tengah hutan ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jari-jari itu perlahan masuk kembali ke dalam peti. Tutup peti menutup pelan, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi mataku masih melihat bekas goresan di sisi kayu. Aku tidak mungkin salah lihat. Belum sempat aku lega, tiba-tiba lampu depan ambulan padam. Jalan di depanku hilang, ditelan kegelapan. Hanya suara mesin yang meraung dan kabin yang mendadak sunyi.
Aku buru-buru menepikan mobil. Mesin masih hidup, tapi lampu mati total. Dengan gemetar, aku mencoba menyalakan ulang. 3 kali, 4 kali, tetap tidak menyala. Di tengah kepanikan, aku mendengar suara lain dari arah belakang. Suara napas berat, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Semakin lama, suara itu makin dekat. Aku memalingkan wajah ke kaca spion, dan seketika darahku seperti berhenti mengalir. Peti jenazah itu sekarang terbuka sedikit lebih lebar, dan di dalamnya, kepala almarhum terlihat, matanya terbuka, kosong menatap langit-langit ambulan. Mulutnya terbuka setengah, mengeluarkan suara napas berat. Aku membeku, tak bisa bergerak. Suara itu terus berulang. Panas. Panas. Aku buru-buru meraih tas kecil di samping, mengambil botol air mineral, lalu menyiramkan sedikit ke lantai, sambil membaca doa dengan suara bergetar. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Saat air menyentuh lantai, peti itu mendadak berhenti bergerak. Tutupnya kembali tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka sebelumnya. Lampu depan ambulan tiba-tiba menyala kembali. Jalan di depanku terlihat lagi. Aku tidak berpikir 2 kali. Aku segera menekan gas dalam-dalam, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi perjalanan semakin aneh. GPS di dashboard menunjukkan aku berputar-putar di jalan yang sama. Jalannya lurus, tapi entah kenapa jarak tidak pernah bertambah. Jam pun terasa berjalan lambat. Di luar, kabut semakin pekat. Hujan mulai turun deras. Petir menyambar, menerangi pohon-pohon yang seakan bergerak sendiri. Dan di salah satu kilatan petir, aku melihat jelas sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok wanita berambut panjang, bajunya compang-camping, wajahnya pucat tanpa mata, tangannya terangkat, menunjuk lurus ke arahku. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Ban ambulan berdecit keras, nyaris membuat kendaraan tergelincir. Saat mobil berhenti, sosok itu sudah tidak ada. Hanya hujan deras yang menutupi pandangan. Aku mencoba bernapas lega. Tapi dari kaca samping tiba-tiba muncul sesuatu. Wajah wanita yang sama menempel di kaca sebelahku, menatap kosong dengan wajah penuh luka. Aku menjerit, memutar setir, hampir saja menabrak pohon besar. Untungnya ambulan masih bisa aku kendalikan, tapi perasaan itu semakin nyata. Aku tidak sedang sendirian di mobil ini. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini dari kursi belakang. Lalu suara lain menyusul. Jangan berhenti. Antar aku pulang. Suaranya berat, serak, seperti datang dari tenggorokan yang penuh darah. Aku hampir menangis. Tapi di saat itu juga, aku sadar ini bukan lagi sekadar perjalanan biasa. Aku sedang diuji antara iman dan rasa takut. Dengan tubuh gemetar, aku terus mengemudi. Jalan masih panjang, dan entah apa lagi yang menunggu di depan. Hujan deras tak kunjung reda. Rintik air menghantam kaca depan ambulan dengan keras, membuat pandangan semakin buram. Wiper bergerak cepat, tapi kabut yang tebal membuat jalanan nyaris tak terlihat. Aku masih menekan pedal gas, meski tanganku gemetar hebat di setir. Setiap kali melirik kaca spion, aku selalu merasa ada sesuatu bergerak di belakang. Kadang kulihat peti itu terbuka sedikit. Kadang terlihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Padahal jelas tidak ada siapapun. Jam di dashboard kini menunjukkan pukul 3 dini hari. Harusnya aku sudah keluar dari hutan ini, masuk ke jalan besar yang menuju kota. Tapi entah kenapa, aku masih berada di jalan yang sama. Pohon-pohon yang berdiri rapat di kiri kanan seolah-olah menutup jalan, membuatku merasa terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara lirih. Suara perempuan menangis. Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian. Antar aku pulang. Aku hampir membanting setir karena kaget. Suara itu jelas berasal dari kursi penumpang belakang, tepat di samping peti jenazah. Aku menoleh sekilas dan darahku serasa berhenti mengalir. Seorang wanita berambut panjang, wajah pucat dengan mata kosong, duduk di kursi belakang. Bajunya putih, penuh bercak tanah dan darah kering. Tangannya yang kurus pucat menggenggam erat sisi peti. Bibirnya bergetar, seolah sedang berusaha berbicara. Dia ingin pulang. Jangan biarkan dia sendirian di sini.
Aku spontan mengucap doa dengan suara parau. Wanita itu mendadak berhenti menangis. Kepalanya menoleh perlahan, menatapku dari kaca spion. Senyumnya tipis, tapi begitu mengerikan. Kamu tidak sendirian. Ada banyak yang ikut bersamamu. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dari dalam kabin. Ketukan, tarikan, gesekan, seperti ada banyak orang di dalam peti itu. Bukan hanya satu, tapi banyak. Aku langsung merinding. Bagaimana mungkin? Jenazahnya cuma satu. Tapi suara-suara itu jelas ada. Rintihan, bisikan, bahkan tawa kecil yang menakutkan. Peti itu bergetar keras. Tutupnya terangkat sedikit, lalu kembali menutup. Dari celah itu, aku melihat sekilas sesuatu yang tak masuk akal. Wajah-wajah lain, bukan hanya si jenazah. Ada wajah anak kecil, pria tua, bahkan wajah hitam tanpa mata. Semua saling menekan, seolah-olah terjebak di dalam sana. Aku berteriak, "Ya Allah, apa yang terjadi ini?" Ambulan mendadak oleng. Aku hampir menabrak pohon besar kalau tidak buru-buru menguasai setir. Nafasku terengah-engah. Jantung berdegup tak karuan. Di tengah kekacauan itu, suara GPS di dashboard berbunyi. Dalam 500 meter, belok kiri. Padahal, sinyal hilang sejak tadi. Bagaimana mungkin GPS bisa aktif lagi? Dengan penuh harapan, aku mengikuti arahan itu. Setelah belok, aku masuk ke jalan kecil yang lebih sempit. Anehnya, jalan ini terang. Ada deretan lampu jalan yang menyala. Di ujung, terlihat sebuah bangunan besar. Aku nyaris menangis lega. Mungkin ini rumah duka yang kutuju. Akhirnya, aku sampai juga. Aku menepikan ambulan, mematikan mesin. Hujan berhenti begitu saja. Seakan-akan hanya berhenti untukku. Dengan langkah gemetar, aku keluar dari mobil, berjalan menuju bangunan itu. Tapi semakin dekat, bulu kuduku berdiri. Bangunan itu bukan rumah duka. Itu rumah kosong tua. Catnya terkelupas, jendelanya pecah, dan pintunya berderit tertiup angin. Aku mencoba mundur, tapi pintu ambulan di belakang mendadak terbuka sendiri dengan keras. Peti jenazah itu jatuh ke tanah, terbuka, dan dari dalam, jenazah itu perlahan bangkit. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat penuh tanah. Tangannya terulur ke arahku, gemetar tapi kuat. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serak yang membuat perutku mual. "Terima kasih sudah mengantarku. Sekarang giliranmu. Ikut." Aku terpaku, tak bisa bergerak. Kakiku seolah terpaku di tanah. Dari rumah tua itu bermunculan sosok-sosok hitam. Wajah kosong, tubuh penuh luka. Mereka berjalan pelan mendekatiku, berbaris seperti arak-arak kematian. Aku mencoba berlari ke arah ambulan, tapi wanita berambut panjang tadi sudah berdiri di depan pintu. Senyum mengerikan terpampang di wajahnya. "Kamu kan supir ambulan. Tugasmu bukan hanya mengantar jenazah, tapi juga menemani mereka." Seketika, semua menjadi gelap. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ambulan berhenti di depan rumah duka yang sebenarnya. Banyak orang berdiri di luar, menunggu kedatangan jenazah. Salah satu keluarga menghampiriku. "Mas, kok lama sekali?" Tapi alhamdulillah, sudah sampai. Kulihat jam di dashboard, pukul 5 pagi. Padahal, perjalanan tadi seakan berlangsung semalaman penuh teror. Aku melirik ke belakang. Peti jenazah masih tertutup rapat. Tak ada yang aneh, tidak ada bekas goresan, tidak ada yang terbuka. Semuanya tampak normal. Tapi saat aku menurunkan peti bersama beberapa orang, aku merasakan sesuatu. Beratnya berbeda, lebih berat, seakan-akan ada lebih dari satu tubuh di dalamnya. Aku hanya bisa diam. Bagaimana aku menjelaskannya? Sebelum aku pergi, salah satu orang tua keluarga almarhum berbisik padaku, "Mas, terima kasih sudah mengantar. Tapi saya perlu kasih tahu, jangan pernah menempuh jalan hutan tengah malam. Itu jalannya bukan untuk orang hidup." Jadi semua yang kualami tadi memang bukan sekadar halusinasi. Aku kembali masuk ke ambulan, menyalakan mesin. Dari kaca spion, aku melihat sekilas kursi belakang. Ada wanita berambut panjang duduk di sana.
menatapku dengan senyum tipis. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Tugas sebagai sopir ambulan memang bukan sekadar mengantar jenazah. Kadang, kita juga harus menemani mereka yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita horor ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, apakah kalian berani kalau jadi supir ambulan dan mengalami hal seperti ini? Salam horor, sampai jumpa di cerita berikutnya.